Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Para romo, suster, ibu bapak, saudara-saudari, teman-teman dan adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Kita sudah melewati masa Prapaskah dan sekarang saatnya pada Minggu Palma ini kita akan bersama-sama memulai Pekan Suci. Kita akan mengenangkan jejak-jejak sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi juga kita akan mengalami kebangkitan bersamanya. Sebentar lagi daun-daun palma yang ada di tangan kita akan diberkati dan juga akan menjadi penanda keselamatan kita dan iman kita di rumah kita masing-masing, di mana nanti kita akan taruh di salib-salib yang kita punya di rumah. Para imam nanti akan memberkati daun palma yang di sini, lalu akan berkeliling memberkati daun palma Anda. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari kita angkat daun palma kita dan kita nyanyikan lagu pemberkatan palma. Bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Ia menundukkan suku-suku bangsa ke bawah telapak kaki kita. Kristus kaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan.
pilih bagi kita, anak pusaka kebanggaan Yakub. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu masuk kampung itu, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaian di jalan. Ketika Yesus sudah dekat Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, 'Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi.' Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, 'Guru, tegurlah murid-muridmu itu.' Jawab Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, maka batu-batu ini akan berteriak.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, satu pertanyaan yang mendasar yang harus dijawab oleh setiap dari kita, baik anak-anak maupun orang tua, adalah apa tujuan kita hidup di dunia ini. Waktu kita bayi, kita diberi makan susu, makanan-makanan lembut oleh orang tua kita supaya kita bertumbuh besar. Setelah tumbuh besar menjadi anak SD, seperti anak SD Strada ini, belajar. Apa tujuannya belajar? Supaya pintar. Apa tujuannya pintar? Supaya nanti kalau sudah dewasa bisa sukses, bekerja dengan baik, sejahtera. Setelah sukses dan sejahtera, bisa punya ini, punya itu, bisa jalan-jalan ke sana kemari. Apa tujuan berikutnya? Jalan-jalan lagi. Habis jalan-jalan lagi, sakit-sakitan. Habis sakit-sakitan, akhirnya selesai hidup kita di dunia. Kita nggak bisa melawan kodrat
ritme hidup seperti itu. Dan saya kira kalau kita sadar apa tujuan hidup kita, maka kita akan membuat hidup kita selaras dengan tujuan itu. Kalau tujuan kita adalah masuk surga, maka kita harus hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Tuhan Yesus sangat tahu tujuan hidupnya di dunia. Bukan untuk menjadi raja, bukan untuk menjadi kaya raya. Tetapi Tuhan Yesus sangat tahu tujuan hidupnya di dunia adalah menebus dosa manusia, mati di kayu salib, lalu kembali ke surga bersama Bapa dan Roh Kudus. Maka saya kira Minggu Palma ini Tuhan Yesus masuk Yerusalem bukan untuk menjadi raja dengan segala kekuasaannya, tetapi Tuhan Yesus masuk Yerusalem untuk menebus dosa kita dan mati di kayu salib. Itulah tujuan hidup Tuhan Yesus, dan mari kita renungkan selama pekan suci ini apa tujuan hidup kita di dunia. Sebentar lagi kita akan melakukan perarakan. Siswa-siswi SD Strada Klender ini sudah sangat luar biasa mempersiapkan perarakan bersama kita. Nanti perarakan akan dimulai dengan drum band anak-anak ini menuju ke belakang. Ikutilah kemana drum band ini berjalan. Pokoknya ikutin ke arah mana mereka berjalan. Saya juga nggak tahu nanti misalnya di mana. Pokoknya ikutilah anak-anak ini berjalan dan kita nikmati perarakan. Umat langsung ikut dengan daun palmanya. Baru sesudah itu petugas liturgi kita memasuki tempat upacara misa kita. Mari bersama-sama anak SD Strada kita memuji memuliakan Tuhan kita yang masuk kota Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah menebus umat manusia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, Terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Hosana, Kristus Pembaharu dunia. Mari kita bawa semua doa-doa kita dalam Ekaristi ini. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan Juru Selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di kayu salib sebagai teladan kerendahan hati bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk, kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku
untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, bangkitlah para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, dan mereka membawa Yesus menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh Dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Ia melarang orang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan kini sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah Yesus itu seorang Galilea? Dan ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim Dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang. Sudah lama ia ingin melihat Yesus karena ia sering mendengar tentang Dia. Lagi pula, ia berharap dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengadukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun.
Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista serta mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes pun tidak menemukan kesalahan padanya, sehingga ia mengirimkan dia kembali pada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Sebab Pilatus wajib melepaskan seorang tahanan bagi rakyat pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Nyakalah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Jadi Pilatus melepaskan Barabas yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Ketika membawa Yesus untuk disalibkan, para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu meletakkan salib Yesus di atas bahunya supaya ia memikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian terhadap kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Bersama Yesus digiring juga dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ.
Kecuali Yesus, disalibkan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah. Padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Ketika itu kira-kira jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Mari kita semua berlutut. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, Sungguh orang ini adalah orang besar. Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semua itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Saudara-saudari yang terkasih, betul kata Romo Nofrin dalam khotbah bahwa mungkin pada saat Minggu Palma ini kita memuji, memuliakan Tuhan. Kristus jaya, Kristus mulia. Ya,
kita nyanyikan Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Tetapi mungkin sebentar lagi sikap kita akan beralih. Sampai mungkin kita berteriak seperti rakyat yang tadi berseru, salibkan dia, salibkan dia. Jadi betapa labilnya kadangkala sikap kita terhadap Tuhan kita. Sampai mungkin Yesus sampai bernyanyi, hai umatku, apa salahku padamu? Engkau sakit ku sembuhkan, engkau mati ku hidupkan. Tapi kini jawabanmu, aku sudah kau salibkan. Itu lagunya Yesus. Tapi kalau mungkin Yesus nyanyi pada zaman sekarang, mungkin syairnya ganti. Jadi lagu zaman sekarang, judulnya Salah Apa Aku. Kalau Anda tahu kan begini lagunya. Entah apa yang merasukimu, hingga kau tega mengkhianatiku yang tulus mencintaimu. Salah apa diriku padamu, hingga kau tega menyakiti aku, kau sia-siakan cintaku. Nah mungkin Yesus kalau nyanyi tahun 2025 lagunya kayak gitu ya. Salah apa aku kepadamu sehingga engkau khianati aku. Mungkin tadi waktu di khotbah Romo Nofrin bisa di depan saya, kita selalu butuh Romo Yus ya kan. Bagaimana kita bisa hidup tanpa pemimpin seperti Romo Yus itu di depan sekarang Minggu Palma. Nanti sebentar lagi nih Kamis Putih, Jumat Suci. Iya Romo Yus sih emang orangnya gitu. Gua gak suka sama dia. Nah, mungkin dia mengkhianati saya di belakang saya. Nah sikap kita juga kadangkala begitu ya dalam hidup ini. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang mencintai dengan setulus-tulusnya. Dan saya kira biarkan pekan suci ini menjadi masa buat kita untuk berefleksi sejauh mana kita mencintai Tuhan kita.